Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, semenjak wafatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keempat khulafaur rasyidin, penyebaran agama Islam terus melebar luas di berbagai penjuru dunia. Kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam menaklukkan musuh-musuhnya Islam oleh 4 khilafah dilanjutkan kembali oleh para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Salah satunya saat tanduk kepemimpinan Islam dikomandoi oleh Bani Umayyah, mereka berhasil menaklukkan benua Eropa, salah satunya Andalusia, bagian semenanjung Iberia. Di balik kemenangan Islam dalam menaklukkan semenanjung Iberia, tentu ada sosok yang berperan penting dalam kemenangan tersebut. Lantas, siapa sosok tersebut? Dan bagaimana perjalanan Islam bisa menaklukkan wilayah tersebut? Sosok tersebut bernama Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad adalah panglima perang Bani Umayyah yang memimpin penaklukan atas semenanjung Iberia pada 711 sampai 718 Masehi. Ketika Bani Umayyah berada di bawah kekuasaan Al-Walid I, ia memimpin sekitar 7.000 pasukan dari pantai utara Maroko untuk menaklukkan Al-Andalus, yaitu bagian semenanjung Iberia yang meliputi Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya. Berkat keberhasilannya itu, Tariq bin Ziyad menjadi salah satu panglima perang paling terkenal dalam sejarah. Tariq bin Ziyad juga merupakan panglima perang Bani Umayyah yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah selat, yaitu Selat Gibraltar. Sejarawan dunia memiliki perbedaan pendapat terkait asal-usul Tariq bin Ziyad. Sebagian menyebut ia adalah keturunan Bani Hamdah dari Persia. Pendapat lain menyatakan bahwa Tariq berasal dari keluarga Muslim Arab, sementara sejarawan lainnya berargumen bahwa ia adalah keturunan bangsa Berber dari Afrika Utara. Terlepas dari perbedaan asal-usulnya, para sejarawan sepakat bahwa Tariq diangkat menjadi gubernur oleh Musa bin Nusyair, penguasa Ifriqiya, yaitu Afrika Utara. Pengangkatannya sebagai gubernur kota Tangier di Maroko dilakukan setelah penaklukannya pada 710 sampai 711 Masehi. Sebagaimana diketahui, Tariq adalah ahli perang dan pandai menunggang kuda. Pada saat itu Tariq bin Ziyad mendapatkan perintah untuk menaklukkan kota Iberia. Sebelum Islam datang, semenanjung Iberia dikuasai oleh Roderick, yaitu Raja Visigot yang kejam. Suatu ketika seorang bangsawan pemimpin benteng Visigot yang bernama Zulian mendapati putrinya diperkosa dan dihamili oleh Raja Roderick. Tidak terima dengan tindakan sang raja, Julian lantas mendatangi Musa bin Nusyair dan memintanya untuk meruntuhkan Visigot. Permintaan Julian agar menyerang pimpinannya sendiri sempat diragukan oleh Musa, namun Julian berhasil meyakinkannya setelah mengirim ekspedisi kecil untuk menyerbu semenanjung Iberia. Sebelum maju berperang, Musa meminta izin kepada Khalifah Al-Walid di Damaskus untuk menaklukkan semenanjung Iberia. Setelah mendapatkan izin, Musa segera mengirimkan ekspedisi awal ke wilayah yang dipimpin oleh Tariq bin Malik atau Abu Zarrah. Keberhasilan Tariq menguasai pesisir Spanyol kemudian mendorong Musa untuk mengirimkan ekspedisi lanjutan yang lebih besar di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Pada sekitar awal Mei 711 Masehi, Tariq bin Ziyad membawa 7.000 pasukannya mengarungi lautan dengan kapal. Selain dibantu menyeberang oleh Zulian, pasukan Tariq juga mendapatkan sebanyak 5.000 pasukan tambahan dari Musa bin Nusyair. Sesampainya di daratan Spanyol, Tariq mengumpulkan pasukannya di selat yang berdampingan dengan Bukit Karang yang sekarang dikenal dengan nama Bukit Gibraltar. Di bukit inilah Tariq menyampaikan pidato di mana ia memerintahkan pasukannya untuk membakar kapal mereka. Pasukan pun paham dengan maksud panglima mereka, yakni agar tidak ada prajurit yang ketakutan dan memilih untuk berlindung di kapal. Perintah ini membuat pasukan tidak lagi memiliki jalan.
selain bertempur hingga meraih kemenangan atau mati syahid, yaitu berjuang di jalan Allah. Kemudian di pihak Raja Roderick, sadar akan ancaman yang mendatanginya, Raja Roderick mengumpulkan pasukan yang jumlahnya mencapai 100.000 prajurit. Meski Tariq bin Ziyad telah mendapatkan bantuan dari Musa, jumlah pasukannya hanya 12.000, tidak sebanding dengan prajurit Visigoth. Perang pun berkecambuk di mana pasukan Muslim banyak yang mulai terdesak karena jumlah mereka terbilang sedikit. Di tengah peperangan, tiba-tiba pasukan Visigoth mendengar desas-desus bahwa pihak Muslim tidak menyerang untuk menjajah, tetapi untuk membebaskan negerinya dari kekejaman Raja Roderick. Kabar tersebut membuat banyak pasukan Visigoth yang membenci Roderick langsung mundur. Tariq meraih kemenangan ketika Raja Roderick dikalahkan dan dibunuh pada 19 Juli 711 Masehi di pertempuran Guadalete. Kemudian setelah kematian Raja Roderick, Tariq bin Ziyad membagi pasukannya untuk melakukan penaklukan di berbagai wilayah. Pasukan Tariq pun berhasil menguasai Cordoba, Granada, Malaga, hingga Toledo, yang saat itu menjadi ibu kota Spanyol. 2 tahun berselang, seluruh daratan Spanyol berhasil dikuasai pasukan Islam, dan penaklukan pasukan berlanjut ke Portugal. Sementara Tariq diangkat menjadi gubernur Al-Andalusia. Memasuki tahun 714 Masehi, Tariq dan Musa sama-sama diminta oleh Khilafah Al-Walid untuk kembali ke Damaskus. Alasan pemanggilan diduga karena keduanya terlibat dalam perselisihan. Akan tetapi, konflik yang mendera mereka juga masih diperdebatkan oleh sebagian ahli. Namun yang pasti, perselisihan tersebut dapat diakhiri dan keduanya mau berdamai. Sejak dipanggil oleh Khalifah, Tariq bin Ziyad menetap di Damaskus hingga wafatnya pada 720 Masehi. Namun, kehidupan menjelang akhir hidupnya tidak banyak diketahui. Untuk meneladani kisah pahlawannya, bukit tempatnya berpidato kemudian dinamai Jabal Tariq atau Gibraltar. Itulah kisah singkat Tariq bin Ziyad dalam menaklukkan semenanjung Iberia. Semoga menjadi pelajaran untuk kita, khususnya umat Islam, bahwa perjuangan para khilafah untuk membawa Islam tegak di seluruh penjuru dunia. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.